Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami Sukamto Sastro Mejo Channel dalam bingkai motivasi dan informasi. Di tengah guyuran hujan, mungkin kita bisa mencoba menikmati air hujan yang dari langit. Inilah dinamika kehidupan. Sedih, susah, bahagia. Bagaimana mensikapi dinamika kehidupan? Kalau kita berharap bahwa hidup itu akan selalu bahagia, tidak mungkin. Karena hidup pasti ada retorika dan dinamika kehidupan. Guyuran hujan yang amat sangat deras membuat kita berteduh di emper toko, juga sekaligus ngelaras rasa ya, di komunitas yang ada di Gemolong Sragen. Satu catatan bahwa kehidupan ini memang ada dinamikanya. Nah, dinamikanya bagaimana? Ya, dinamikanya kadang-kadang sedih, kadang susah. Nah, apakah kita seseorang bisa menghadapi penderitaan nan panjang? Bisa. Apakah susah perlu ditiadakan? Perlu. Perasaan susah dan bahagia itu bergantung sikap batin kita, mindset, pola pikir, dan pola rasa. Pada titik tertentu mungkin orang bisa sedih amat sangat ya. Tetapi pada titik tertentu orang bisa bahagia berlebihan. Nah, sebenarnya bahagia dan sedih itu adalah dinamika. Ya, dinamika rasa. Apabila seseorang ya menghadapi hidup dengan hasrat, minat, keinginan yang berlebih, pada titik tertentu keinginan itu tidak terrealisasi, maka kesedihan pun akan muncul, penderitaan pun akan muncul. Jadi derita itu muncul manakala yang pertama adalah keinginan yang tidak tercapai, cita-cita yang tidak tercapai, ya, harapan yang jauh dari pada impian dan cita-cita, realisasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka saya katakan bahwa itulah penderitaan. Kemudian yang kedua, peristiwa yang membuat jiwa tidak enak, peristiwa yang membuat seseorang sedih, seseorang mellow. Jadi peristiwa misalnya terjadi kecelakaan, peristiwa mungkin patah hati, peristiwa mungkin diputus di tengah jalan sama si doi, bisa juga perceraian di keluarga, bisa juga ada konflik di keluarga. Itu bisa mengakibatkan seseorang sedih. Nah, kenapa sih orang kok bisa sedih gitu loh ya? Kok bisa sedih, kenapa? Nah, itulah kehidupan. Jadi seseorang itu bisa sedih manakala seseorang itu tidak bisa menerima situasi dan kenyataan yang ada. Maka bisa dikatakan dia akan sedih, akan merana, akan bingung gitu loh. Ya. Apakah itu rasional dan standar? Oke. Memang pada umumnya orang standar manusiawi pasti akan ada bahagia, akan ada sedih, akan ada susah. Itu hal yang biasa dalam kehidupan. Hanya saja memang kita harus buat standarisasi yang bagaimana? Ya, yang tidak lebay saja, wajar-wajar saja. Kalau orang mungkin sakit banget, sedih, wajar ya. Tapi jangan lebay, jangan sedikit-sedikit sedih. Ya. Nah, kesedihan itu akan lenyap manakala orang ya, kepekaan rasa, kepekaan emosional itu berkurang. Orang yang kepekaannya rasanya berkurang, kepekaan jiwanya berkurang, biasanya tingkat kesedihan dan bahagianya juga tidak berlebih, biasa-biasa saja. Nah, parameternya bagaimana? Memang tidak ada parameter yang khusus. Hanya saja parameternya masyarakat. Nah, kalau bahagia dan sedih tadi
kembali sejauh mana sih resistor jiwa kita, sejauh mana sih parameter jiwa kita. Pada orang tertentu kehilangan uang 10 juta mungkin sedih, menangis, meraung. Tapi orang-orang tertentu udah ikhlaskan saja, bukan rezekinya. Artinya sikap itu bisa mempengaruhi solusi di dalam persoalan. Maka saya katakan dinamika itu muncul dikarenakan situasi labilitas daripada jiwa. Jadi seseorang yang jiwanya labil bisa dipastikan orang tersebut mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi, mudah sedih. Berarti teori labilitasnya masih tinggi, masih kuat. Apakah salah? Enggak. Konsep di channel ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi kita membaca perilaku, membaca peristiwa, membaca parameter rasa, begitu. Jadi saya katakan bahwa sedih, bahagia itu hal biasa dalam kehidupan. Hanya saja semuanya harus diantisipasi. Yang penting sedih dan bahagia tadi tidak sampai merusak jasad. Kami ulang, yang terpenting sedih dan bahagia itu tidak merusak jasad. Ya, karena sedih dan bahagia yang berlebihan itu kadang-kadang cenderung overdosis, lengah, merusak jasad. Misalnya orang yang bahagia berlebihan mungkin terjerembab pada minuman keras, atau mungkin karena pesta bahagia menjadi pesta miras yang mematikan. Ya, ada juga orang yang sedih berkepanjangan, hanyut di dalam pesta-pesta minuman yang terlarang. Itu juga nggak baik. Maka saya katakan sedih dan bahagia itu harus terkondisikan, terkendali. Begitu kawanku, terima kasih atensinya. Mohon maaf bila kurang berkenan. Masih bersama kami Sukamto Sastronemojo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.